Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu pengampu mata kuliah perencanaan unit rekam medis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak atau Ibu. Perkenalkan nama saya Lintang Safa Farari. Saya dari kelas 2B dengan NIM P17410233076. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian praktikum saya yang akan membahas mengenai perencanaan unit kerja rekam medis sesuai kasus yang saya dapatkan, yaitu kasus B. Sebelumnya izin untuk share screen, Bapak. Baik, sudah terlihat di layar. Seperti yang telah saya ucapkan tadi, saya Lintang Safa Ferrari, program studi D3 RMIK dari kelas 2B. Di sini saya mendapatkan kasus B, yaitu kasus di mana saya yang menjadi kepala unit rekam medis yang ditunjuk oleh Direktur RS Bahagia dengan tipe pelayanan kelas B. RS Bahagia ini baru berusia 6 tahun dan semua pendaftarannya bersifat manual. Jadi tahun depan RS Bahagia akan mengadakan transisi dari manual ke RME dengan dimulainya pelayanan di rawat jalan, pendaftaran rawat jalan. Di sini, di kasus ini, saya ditugaskan untuk membuat perencanaan SDM, perhitungan RA, serta rencana anggaran biaya selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan bahwasanya ruang pendaftaran itu juga perlu perluasan karena kondisi pasien yang sering antri lama seperti itu. Untuk identitas rumah sakitnya sendiri, RS Bahia dengan tipe pelayanan kelas B dengan lama operasi 6 tahun berjalan. Lalu untuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan, yang pertama untuk penyusunan perhitungan ABK sendiri, pertama kita membutuhkan jenis tugas pokok dan tugas penunjang dari petugas rekam medis itu sendiri, misal pendaftaran pasien, retrieval, diskusi, filing, assembling, dan lain-lain. Selanjutnya untuk capaian kerja tahunan, selanjutnya untuk standar beban kerja, hasil perhitungan norma waktu dibagi satuan waktu kerja tahunan, yang selanjutnya norma waktu itu sendiri, waktu kerja tahunan, faktor penunjang, tugas penunjang, standar tugas penunjang, serta yang terakhir dan yang lain dan tak bukan, yaitu jumlah kebutuhan tenaga kerja SDMK, dihitung dari informasi yang telah kita dapatkan tadi. Yang kedua, data atau informasi yang digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Di sini kan yang telah disebutkan tadi, kita membutuhkan perluasan dan juga pengembangan peralihan transisi dari manual ke RME. Di sini kita membutuhkan jumlah kunjungan unit rekam medis per kunjungannya, jenis pelayanan, data absensi, cuti, pelatihan, rata-rata ketidakhadiran itu kita juga membutuhkan buktinya. Selanjutnya untuk standar kebutuhan ruang atau alat jumlah pasien per tenaga medis, selanjutnya jumlah tenaga medis itu sendiri, dan selanjutnya ketersediaan sistem informasi rekam medis. Selanjutnya untuk kebutuhan perhitungan RA, kami membutuhkan jumlah kunjungan berkas rekam medis, ukuran RA, kapasitas simpan per RA, lalu ada sistem penyimpanan, ini menggunakan penyimpanan seperti apa, misal kayak terminal digifiling, roll-back, atau yang biasa saja, dan yang terakhir ada kebijakan retensi, berapa tahun arsip disimpan, seperti itu. Selanjutnya untuk kebutuhan regulasi SPO, data yang dibutuhkan adalah Permenkes dari tahun 2022 nomor 24 serta Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Di sini juga ada beberapa regulasi dan SPO eh, dengan Permenkes 4 2008 dan yang tidak kalah penting yaitu kebijakan internal dari rumah sakit itu sendiri, entah dari struktur organisasi UKRM, uraian tugas job description petugas rekam medis, serta peraturan internal mengenai retensi arsip, aksesibilitas data, serta perlindungan data pasien. Yang terakhir ini adalah data dan informasi yang kita butuhkan untuk anggaran. Yang pertama yaitu upah atau gaji petugas, di mana sepertinya
kita membutuhkan petugas baru. Nanti kita bisa saya jelaskan di perhitungan ABKES. Dan selanjutnya ada biaya sarana prasarana, yaitu tentang penunjang alat-alat untuk efektivitas pelayanan. Selanjutnya yaitu ada biaya operasional rutin listrik, ATK, pemeliharaan, dan lain-lain. Ada biaya pelatihan SDMK, serta jadwal kegiatan eh, rapat, koordinasi, atau penunjang. Untuk perencanaan SDM yang telah saya bicarakan tadi, nanti selampir akan saya jelaskan di akhir bersama dengan penjelasan perhitungan RAK serta RAB. Selanjutnya untuk perencanaan pengembangan SDM, di sini ada tentu saja ada pelatihan RME ya. Yang selanjutnya ada workshop coding diagnosa tindakan, ada sertifikasi kompetensi petugas serta medis, rotasi internal antar subunit, studi banding, pelatihan soft skill untuk pelatihan teknologi itu sendiri, serta ada evaluasi kinerja dan feedback individu. Selanjutnya, untuk kebutuhan panduan atau SPU dalam pelayanan rekam medis atau pengelolaan unit, seperti yang sudah saya jelaskan di awalnya, nah bisa dilihat saja untuk di layar karena tadi sudah beberapa saya sebutkan seperti itu untuk menghemat waktu penjelasan juga karena dipatok durasi. Selanjutnya mungkin langsung saja ke perencanaan sarana prasarana. Di sini kita membutuhkan rak arsip tentu saja untuk penyimpanan rekam medis, ada lemari arsip aktif, tracer, meja pendaftaran, kursi petugas, komputer, printer, label, map RM, kursi tunggu pasien, AC ventilasi, dan CCTV yang telah saya sebut tadi untuk perluasan ruang pendaftaran. Lalu untuk implementasi RMS sendiri, kita membutuhkan server lokal atau cloud hosting, jaringan internet, sistem RMA itu sendiri. Ini bisa dikembangkan atau kita bisa beli seperti itu. Ada backup dan recovery system, ada komputer untuk poli dan nurse station, barcode scanner, monitor tambahan untuk input dan pembacaan bersamaan. Nah, di sini ada notes, yaitu transisi ke RM-nya tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan manual rekan ibu atau bapak. Jadi kita em, masih hybrid seperti itu. Jadi arsip RM itu masih akan tetap tersimpan sesuai kebijakan retensi yaitu 5 tahun sekali. Dan sistem RME berjalan selama sistem rekam medis elektronik berjalan, maka kebutuhan rak baru akan berkurang secara bertahap. Seperti itu juga RME membutuhkan dukungan teknis 24/7, jadi bisa dipertimbangkan satu orang IT support tambahan untuk membantu dalam implementasi RME itu sendiri. Nah, untuk perhitungan rak terlampir, kebutuhan anggaran terlampir. Mungkin kita langsung ke lampiran satu, yaitu perencanaan SDM. Di sini saya mendapatkan kasus seperti ini bisa dilihat sendiri. Nah, di sini dengan perhitungan yang telah saya hitung, di sini eh, terdapat atau ditemukan bahwa jumlah SBK-nya sendiri ada 213,214 dengan rata-rata SBK 35,535. Selanjutnya untuk perhitungan STP dan FTP sendiri dengan perhitungan eh, seperti yang di layar ditemukan bahwa faktor tugas penunjang ditemukan 0,58%, sedangkan standar tugas penunjang sendiri yaitu 1,1%. Seperti itu. Selanjutnya untuk tabel 3 kebutuhan SDMK, di sini ditemukan bahwa jumlah kebutuhan tenaga tugas pokok yaitu 7,689, tugas penunjang, standar tugas penunjang 1,01 dengan total kebutuhan SDMK atau JKT dikali STP ditemukan 7,765 dan dibulatkan menjadi 8. Jadi berdasarkan hitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di unit rekam medis pada tabel 3 didapatkan hasil bahwa kebutuhan petugas rekam medis sebanyak 8 orang. Untuk kasus saya sendiri di Rumah Sakit Bahagia itu terdapat 7 petugas. Jadi kita membutuhkan satu petugas tambahan untuk memenuhi standar SDMK. Selanjutnya untuk lampiran perhitungan RA, di sini eh, untuk soalnya seperti ini. Jadi kita langkah pertama yang kita lakukan adalah perkiraan jumlah pasien dalam tahun tersebut. Di sini dengan rumus yang telah diberikan ditemukan bahwa
Perkiraan jumlah pasiennya adalah 35.409 orang. Dengan pasien tersebut kita dapat menghitung yang pertama rata-rata tebal DRM ditemukan 1,98 mm atau yang jika kita ubah ke M yaitu 0 meter yaitu 0,00198 meter. Untuk banyak DRM sendiri ditemukan bahwa baik DRM per meternya itu kita membutuhkan 505,5 dokumen. Lalu untuk panjang jajaran rak sendiri yaitu 70,11. Lalu untuk panjang rak, yaitu panjang kali shaft kali muka, mukanya itu satu, mohon maaf itu terpotong sepertinya, didapatkan panjang rak yaitu 8. Lalu untuk yang terakhir jumlah rak yang kita butuhkan ditemukan sesuai hitungan itu 8,76, tapi kita bulatkan menjadi 9 rak. Jadi untuk perhitungan rak kita membutuhkan 9 rak untuk kasus ini. Yang terakhir yaitu lampiran rencana anggaran biaya. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kita membutuhkan satu orang tambahan untuk memenuhi standar SDMK, yaitu di sini kita dengan konsumsi HRD, kebutuhan rekrutmen, gaji, kita membutuhkan dana sekitar 3.175.000 untuk bulan pertama. Selanjutnya untuk kebutuhan pengembangan rekam medis, di sini ada pengembangannya sendiri 544 juta. Itu ada studi banding untuk membandingkan atau mencari informasi ilmu tentang rekam medis sendiri membutuhkan 10.800. Untuk pengembangan SDM sendiri, di sini ada workshop. Workshopnya bertotal 23.600.000 dengan 5 sesi. Jadi kita tidak bisa membiarkan semua petugas rekam medis kita itu em, langsung ikut workshop gitu. Jika mereka semua ikut workshop, tidak ada yang bertugas di rumah sakitnya. Jadi kita perlu rollingan untuk workshop dan pelatihan itu sendiri. Yang selanjutnya ada pengembangan SDM untuk studi lanjut sertifikasi 47,400 juta. Selanjutnya untuk seminar 13.200. Untuk bootcamp 9.500. Kita lanjut ke RAB kebutuhan Sarpras. Di sini tadi kita telah menghitung rak ya. Di sini ada 9 kebutuhan rak dengan per satuannya 215 juta. Jadi kita total membutuhkan 1.999.760.000. Nah, di sini kita tahu bahwa memang harga rak itu sangat tinggi. Jadi kita juga memerlukan biaya yang sangat tinggi seperti itu. Untuk total anggaran sendiri di sini untuk pengembangan RME ada 554.800. Untuk pengembangan SDM ada 93.700. Untuk kebutuhan petugas rekam medis ada 1.990.110.000 dan yang terakhir rekrutmen petugas ada 3.175.000 dengan total anggaran 2.650.785. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena dikejar durasi untuk ketentuan video UAS praktek itu sendiri. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.